Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusa Mandiri, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran senantiasa menyertai kalian semua. Hari ini kita lanjutkan pertemuan 11, di mana pada pertemuan hari ini saya akan membahas perihal extend ACL. Seperti kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, di mana kita membahas tentang standar ACL. Ya. ACL biasa disebut juga firewall, ya, mempunyai dua versi. Yang pertama versi standar, yang kedua merupakan versi dari extendednya. Apa sih perbedaan dari standar ACL dan extended ACL? Oke, kita langsung aja lihat. Ya. Di sini ada sebuah topologi jaringan, ya, di mana di sini ada 3 buah router dengan 2 buah switch. Ya. Nah, di sini punya beberapa kelas, ya. Untuk kliennya itu 192.168.10/24, kemudian 20/24 dan 30/24. Ya. Ini sudah saya setting, ya, untuk bisa saling berkomunikasi, ya. Dari laptop juga bisa berkomunikasi ke server ataupun sebaliknya. Oke. Ya, sudah bisa semua ya ini ya. Ini sudah saya konfigurasi menggunakan OSPF, ya. Kalau kalian menggunakan AGRP terserah kalian, nggak apa-apa. Nah, di sini yang akan jadi perhatian saya itu tentang extended ACL. Oke, kita lihat di sini. Untuk extended ACL, ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini poin yang menjadi perbedaan pertama antara standar ACL dengan extended ACL yaitu pada nomor atau angka yang digunakan. Kalau dia 1 sampai 99 berarti dia standar ACL. Kemudian kalau 100 sampai 199 berarti dia dikatakan sebagai extended dari ACL. Oke, di sini saya coba tuliskan access list karena saya akan membahas tentang extended. Di sini saya akan menggunakan angka lebih besar dari 100. Misalnya saya gunakan 110. Ya. Kalau pada standar setelah menggunakan menggunakan number, di sini misalnya saya gunakan 1. Nah, dia di sini langsung ini sama ya, permit atau denied. Di sini sama. Saya gunakan misalnya oke, di sini sama permit atau denied. Nah, setelah digunakan permit atau denied, dia langsung menggunakan alamatnya atau source-nya itu kemana. Okay. Tapi kalau di extended itu tidak seperti itu. Penulisannya itu access list. Ya, saya gunakan extended 110. Ya. Ini sama, kita mau permit. Nah, setelah permit ini banyak. Ya. Ini protokol yang digunakan. Ya. Apakah kita menggunakan TCP, UDP, atau bahkan kita bisa menggunakan ICMP. Nah, oke. Di sini misalnya saya gunakan ICMP misalnya. Nah, kalau di dalam standar itu digunakan access list, number, permit, kemudian sort. Tapi kalau di extended, access list, number, permit, kemudian protokolnya, dalam hal ini ICMP, kemudian source-nya. Source-nya di mana? Di sini source-nya, ya, source address. Misalnya di sini saya akan buat si laptop kosong ini diizinkan untuk melakukan ICMP. ICMP itu ping ya. Melakukan ping ke server ke sini. Ya. Dari sini dia diizinkan untuk ping ke sini. Tapi dari PC 0 ini nanti walaupun jalurnya sama, ini nanti akan saya blok untuk ICMP-nya. Oke, kita lihat ya.
Di sini access list 110 ICMP, source-nya misalnya 192.168.1.0. Kemudian kita masukkan web-nya. Nah, di sini setelah memasukkan source, kita minta masukkan destination-nya. Ya. Kalau di dalam standar ini tidak ada. Ya. Tapi kalau di extended ini kita minta dimasukkan. Oke, kita masukkan 192.168. Misalnya saya tidak izinkan dia nge-ping ke server. Servernya itu berarti 3.0.0.0.255. Oke. Nah, di sini ada ini lagi, ada mau dia echo-nya kah atau echo reply-nya. Ini saya izinkan dia, saya permit dia untuk ICMP-nya. Ini bisa langsung saya enter seperti ini. Kemudian saya akan blok access list 110, tapi di sini saya denied ICMP. Nah, source-nya 192.168.0.255 ya. Kalau misalnya keseluruhan network yang ada di sisi server itu mau kita blok, jadi kita bisa nulisnya seperti ini. Kita ketik saja any. Ini berarti semuanya. Oke, ini sudah selesai. Kita coba lihat ya. Show access list. Nah, di sini ada dua. Ini dia di permit dari network 10. Berarti dari sini ini di permit. Kemudian dari 20 ini di denied ICMP-nya. Berarti dari sini di denied. Sekarang tinggal kita terapkan saja. Ya. Bagaimana cara penerapannya? Ya. Cara penerapannya itu sama seperti standar ACL ya. Oke, kita masuk dulu configure terminal. Ya. Nah, caranya sama ya seperti standar ACL kemarin. Kita masukkan IP akses. Kita masuk ke interface-nya dulu. Interface di sini menggunakan fast Ethernet 00, fast Ethernet 0/0 ya. Kita masukkan IP access group ya. Di sini access grupnya adalah 110 ya. Kemudian tipenya adalah in ya, masuk ya. Ini karena menuju ke router sini, berarti dia in. Enter seperti ini. Kemudian untuk PC 0 ya, dia menggunakan fast Ethernet 10. Maka di sini saya ganti interface fast Ethernet 1/0. Nah, ini sebelum saya perlihatkan dulu. Ini PC 0 ya. PC 0 ini bisa ya, masih jalan, rule-nya belum saya aktifkan. Di sini saya akan aktifkan IP access group 110 in. Nah, begitu saya aktifkan, dia langsung denied, tidak bisa ya. Kita lihat dari laptop 0 di sini, kita lakukan ping dengan perintah yang sama. Di sini bisa, di sini tidak bisa. Ya. Oke, kita lihat sini. Oke, ini tidak bisa. Ini bisa. Ya, karena rule-nya seperti itu. Nah, selain cara penulisan yang seperti tadi, ya,
tadi kita membahas memblok atau mempermit ICMP. Sekarang kita akan coba, di sini ada server. Di sini servernya saya aktifkan HTTP-nya. Ya. Kita coba lihat di sini. Web browser. Oke, saya coba 192 di servernya. 168.3.254. Saya go. Di sini request timeout. Di sini pun akan kita lihat 192.168.3.254. Go. Ya, sama ya, tidak bisa. Karena di sini setelah menemukan rule-nya, dia tidak akan menjalankan perintahnya lagi. Nah, supaya jalan, di sini saya akan memasukkan. Oke. Nah, di sini saya harus memasukkan access list, sama seperti tadi. Nomornya adalah 110 karena kita sedang membahas extended. Kemudian saya permit, source-nya dari any, destination-nya dari any. Search permit IP any. Ya, jadi saya mengizinkan ya semua network dan semua protokol itu diizinkan untuk lewat, tapi rule-nya ini akan ada di bawah. Kita lihat di sini show access list. Nah, ini nomornya, ini urutan ya. Jadi nanti ini dikerjakan, kalau ini sudah ketemu ya, dia akan lihat lagi di sini. Nah, yang 20, oh ini sudah ketemu, nah nanti bisa dijalankan. Jadi berurutan. If-nya if bersarang. Ya. Kita lihat di sini, ini saya ingin membuka browser. Browser itu berarti portnya 80. Nah, ini kan yang diblok ICMP. Nah, ini juga ICMP. Nah, ketika dia membuka dari ini berarti apa saja, berarti termasuk 80, 443, 21, 20, portnya semua dibuka. Ya. Kalau tadi semuanya tertutup, ya, karena tidak ada rule-nya. Nah, sekarang kita lihat di sini, go. Nah, ini terbuka. Lihat, go, ini terbuka. Ya. Nah, sekarang kita lihat rule-nya di sini. Ini bisa buka ping, ya, ICMP-nya jalan. Ya, di sini masih jalan ya di sini. Ini masih jalan. Ini portnya diblok. Nah, sekarang saya akan memberikan cara penulisannya untuk extend ACL ya, untuk memblok portnya ya, port 80 misalnya. Kan secara default nih tadinya ini kita lihat bisa nih. Ini bisa buka browser ya. 192.168.3.254. Ini bisa buka web yang ada di sini, web servernya ya. PC-nya pun bisa ya, untuk buka web yang ada di server dengan IP 3.254. Ini bisa ya. Nah, sekarang saya akan batasi di mana dia bisa ping, tapi dia tidak akan bisa buka web yang ada di server sini. Oke, caranya gimana? Nah, di sini kalau kita lihat, ya, kalau kita masukkan rule ya di sini, ya, maka dia akan membentuk, ya di sini, dia akan membentuk rule di bawah ini. Ya. Kalau ini sudah ketemu, rule di bawahnya nggak akan jalan. Sementara saya mau rule-nya ini diblok dulu nih, ya. Dia nggak boleh lewat ke sini nih. Ya.
Jadi antara 20 sama 30, saya akan bikin rule dengan nomor misalnya 25 gitu ya. Kita tidak menggunakan yang default karena kalau dia default dia pasti jatuhnya 40 ya. Oke, kalau sebagai pembuktian aja, sebagai pembuktian di sini saya coba ya, configure terminal, access list 110 ya. Misalnya saya ingin saya ingin denied ya. Ingin denied ini kan permit saya seperti ini misalnya, Ctrl Z, show running, show access list. Nah, lihat ini sebenarnya saya blok ya. Denny, ini semua saya blok. Tapi karena di sini sudah ketemu, maka si rule ini nggak akan dijalankan. Jadi ketika saya di sini mau buka browser pun ini tetap terbuka. Kenapa? Karena rule 30-nya ini udah jalan duluan gitu. Nah, gimana caranya supaya saya bisa ngeblok dia untuk buka web server yang di sini, tapi yang ini tetap jalan. Nah, di sini saya akan menambahkan rule dengan nomor 25. Ya. Jadi adanya antara nomor 20 dan 30. Ya. Saya akan berikan caranya bagaimana menambahkannya gitu ya. Oke. Rule yang ini tidak terpakai ya. Nah, kita bisa menghapus. Cara menghapusnya configure terminal, kemudian kita harus tahu dulu ya nomornya tadi di sini adalah 110. Berarti di sini kita masuk IP access list ya. Karena di sini kita bahasnya tentang extend dan nomornya adalah 110, berarti dia masuknya ke dalam extended ya. Nah, kemudian kita masukkan numbernya 110. Nah, di sini ya, ini kan tadi ada nomor 40 di mana nomor 40 itu tidak digunakan. Maka kita bisa menghapusnya dengan cara no 40. Nah, ini kita berarti menghapus nomor 40. Ya. Kita lihat ya. Di sini nomor 40-nya hilang nggak ya? Show access list. Ya, nomor 40-nya hilang ya. Karena di sini sudah dihapus. Nah, kemudian saya ingin menyisipkan dia di antara 20 dan 30 supaya si laptop ini tidak bisa membuka browser, sedangkan si PC-nya tetap bisa buka browser. Ya. Padahal statusnya si laptop ini ngeping bisa, sedangkan si PC ini ngeping nggak bisa, ngeping ke server nggak bisa, tapi dia bisa buka browser nantinya. Ya, kita akan coba perintahnya di sini. Kita masuk lagi, configure terminal, kemudian kita masuk seperti tadi, IP access list ya. Karena di sini kita masuknya ke dalam extended, maka kita masuk ke dalam extended 110. Nah, di sini kita bisa menambahkan ya, menambahkan secara langsung ya, antara nomor 20 dan 30. Misalnya saja di sini saya mengambil angka 25, maka kita ketikkan dulu angkanya 25 gitu. Nanti dia akan berada posisinya antara 20 dan 30 ya. Nah, 20 dan 30 itu antaranya 25. Nah, rule-nya yang mau diberikan apa? Saya mau kasih dia deny ya. Jadi si laptop ini nanti akan deny ya. Deny ya. Dari mana nih? Atau deny. Nah, di sini kita gunakan dia protokolnya TCP. Karena
untuk membuka browser itu protokol yang digunakan adalah TCP. Ya. Kemudian source-nya dari mana? Ya. Source-nya yaitu yang saya mau batasi 192.168.1.0 WALT-nya adalah 000.255 ya. Kemudian destination-nya adalah 192.168.3.0 0.255. Nah, di sini kita minta dimasukkan nih, apakah dia eki atau ekivalen atau sama dengan, ya artinya ketika kita ngomongnya ini tolong diblok yang portnya ekivalen atau sama dengan. Nah, di sini setelah sama dengan kita minta dimasukkan portnya berapa. Nah, untuk penulisan portnya ini bisa menggunakan nama, misalnya www, ya di sini bisa kita seperti ini kan, ya. Ataupun kita bisa gunakan portnya 80. Ini boleh sama, ya. Boleh digunakan 80 atau boleh digunakan www. Ya. Misalnya di sini saya masukkan portnya saja 80. Ya, tinggal saya enter. Ini sudah selesai. Kita lihat rule-nya ya. Show access list. Nah, dia akan membentuk di sini angkanya 25 ya. Di sini tadi kita nulisnya adalah 80 ya. Kita tidak nulis www nih, tapi oleh si mesin dia langsung, oh ternyata 80 atau port 80 itu portnya www. Maka ditulis seperti ini ya. Jadi untuk protokol TCP yang datang dari 10 itu akan di-denied ya jika tujuannya adalah 3.0. Sekarang kita lihat ya, secara default tadinya ini bisa nih ya. Sekarang kita lihat tuh. Sebentar. Saya lihat dulu. 2510. Lihat show running config. Oke, akses grup 110 in. Oke, coba kita ulang di sini. Nah, ini kita masukkan lagi 192.168.3.254. Go. Dan hasilnya adalah harusnya request timeout. Lihat, di blok, tidak bisa terbuka. Ya, jadi cara penulisannya seperti itu untuk extended. Ya, bisa menggunakan portnya ataupun menggunakan namanya. Kemudian cara menambahkannya sudah saya ajarkan, cara menghapusnya pun sudah saya ajarkan. Oke, perbedaan antara standar dengan ACL saya harapkan mudah dimengerti. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan via WA Group. Oke, untuk extended ACL saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk melakukan absensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.